Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, yang semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Sekali lagi kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali bermajelis di masjid ini untuk mengkaji sebagian dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersyukur bahwa di tahun 1444 Hijriah ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan hari raya Idul Adha, hari raya Kurban, yang merupakan amalan yang sangat mulia yang Allah perintahkan di bulan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap momentum hari raya Idul Adha, kita akan selalu terkenang, kita akan selalu mengingat sosok teladan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarga kecil beliau, yang kemudian memberikan banyak sekali teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak teladan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Ibrahim itu sebagai umat, meskipun beliau seorang diri. Karena begitu banyak yang keteladanan dari Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelari Nabi Ibrahim sebagai umat, meskipun beliau hidup sendiri, meskipun beliau seorang diri. Hal itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrikin. Beliau disebut sebagai umat meskipun beliau seorang diri. Di antara teladan, di antara pelajaran
yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama keluarga beliau adalah yang pertama, untuk membentuk atau meraih peradaban yang cemerlang, maka dimulai dari keluarga yang kuat. Ketika kita menginginkan peradaban yang cemerlang, peradaban yang mulia, maka peradaban itu terbentuk karena adanya kumpulan dari masyarakat. Dan masyarakat itu terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga kecil. Dengan kata lain, kumpulan keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Dan kumpulan masyarakat yang baik maka akan melahirkan negara yang baik, peradaban yang baik. Kita lihat kota Mekah Al-Mukarramah yang kemudian menjadi peradaban yang cemerlang dan didatangi oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Itu bermula dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika membawa istri beliau Hajar dan anak beliau Ismail dari Palestina menuju ke Mekah, dan kemudian dari setelah berjalan berdatangan orang-orang menuju ke Mekah, dan jadilah peradaban di kota Mekah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi zar' 'inda baitika muharram Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian dari keluargaku di lembah yang tiada tumbuhan, di sisi rumahmu yang mulia Ka'bah, dan jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, agar mereka mendirikan salat, dan jadikanlah kecenderungan hati sebagai manusia kepada mereka, serta limpahkan buah-buahan kepada mereka berupa rezeki agar mereka bersyukur kepada. Inilah awal mula peradaban di kota Mekah dari Ibrahim yang meninggalkan Hajar dan Ismail anaknya, lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu berduyun-duyunlah manusia yang menuju ke kota Mekah. Jadi pelajaran yang pertama kita dapatkan bahwa keluarga yang baik maka akan melahirkan masyarakat yang baik, dan itu pula seterusnya masyarakat yang baik maka akan membentuk sebuah negara atau peradaban yang baik. Dari sini juga kita dapatkan faedah bahwa yang namanya keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Ini yang dibawa dari Ibrahim. Itu keluarga kecil. Nanti kan turunannya ada cucu, ada ibu, dan seterusnya. Nah, sedikit yang agak menarik ya sekalian. Nabi Ibrahim itu juga memiliki visioner, visi. Dia itu seorang visioner. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun beliau menikah dengan
sudah 40 tahun lebih tidak memiliki anak. Tapi Nabi Ibrahim menginginkan adanya generasi penerus yang melanjutkan dakwah beliau, yang melanjutkan perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah. Maka Nabi Ibrahim tetap berharap dan berdoa agar diberikan keturunan. Dalam doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Nanti kita bahas di belakang. Pelajarannya adalah bahwa beliau tetap menginginkan sebuah atau seorang atau generasi yang meneruskan dakwah itu. Nah, masalahnya adalah Sarah itu sudah tua dan terindikasi angin berlian. Singkat cerita, Nabi Ibrahim kemudian menikah lagi dengan siapa? Istri Ibrahim siapa? Hajar. Dari Hajar kemudian lahirlah Ismail. Tapi subhanallah jemaah sekalian, begitu Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar dan Hajar punya anak, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan rezeki dari Sarah juga punya anak. Anaknya Hajar diberi nama Ismail, anaknya Sarah diberi nama Ishak. Dua-duanya jadi punya. Saya tanya teman sekelas saya di waktu masih kuliah di Madinah. Dia dari Maluku, cerita. Saya kan agak heran, kok ini usia teman saya di bapak itu agak jauh banget. Terus ternyata dia cerita, bapak saya itu menikah sudah lebih 10 tahun dulu dengan umi saya, tapi gak punya anak. 10 tahun lebih gak punya. Jalan cerita lagi. Setelah itu Pak Abi saya ya diskusi dengan istrinya, menikah yang kedua. Ternyata malah hamil dari anak istri yang pertama tadi, lahirlah teman saya itu. Jadi subhanallah, banyak kisah seperti itu. Banyak kisah seperti itu ketika pasangan yang lama tidak menikah dan tidak punya anak, belum punya anak. Wallahu a'lam, di antara kiatnya adalah dengan mengizinkan salah sesuatu itu menikah. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Pelajarannya adalah ini bagian dari kisah. Praktek dengan masing-masing. Cuman ada hal yang perlu kita pahami. Ada hal yang perlu kita pahami. Poligami istilahnya membaca wahyu itu tidak perlu kita sikapi dengan negatif. Nah, mari kita dudukkan sesuai dengan koridor syariat, bahwa poligami itu bagian dari syariat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas, "Fankihu ma qabala min al-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Kalau kamu takut tidak adil maka cukup 1. Ayatnya jelas, tidak boleh kita menikahi. Namun ada perkara fundamental yang perlu kita pahami. Sejauh yang kami pelajari dalam poligami itu setidaknya ada 2 hal urgen yang menjadi alasan utama. Ada 2 alasan utama. Pertama, karena adanya kebutuhan. Kebutuhan dan kebutuhan individu itu bisa beda-beda. Contoh Nabi Ibrahim, dia butuh punya anak. Ketika sulit diharapkan dari Sarah, maka kemudian solusi syariatnya adalah dan lahirlah Ismail. Kebutuhan setiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang butuh punya anak, ada orang yang mungkin istrinya sakit, mungkin kebutuhan yang lain, banyak kebutuhan.
Mungkin dia bekerja di dua tempat yang berbeda, yang seharus dia punya pendamping yang bisa membantu dia dalam pekerjaan, sementara istri tidak bisa menemani dia. Ini namanya kebutuhan. Jadi faktor yang pertama karena adanya kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan itu harus dibarengi dengan kemampuan. Kemampuan secara universal. Yang mampu fisiknya, yang mampu ekonominya, yang mampu ilmunya, mampu segala hal yang diwajibkan atas seorang suami. Jangan beralasan butuh, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan. Banyak orang alasan butuh aku butuh, tapi dia nggak ngilu, nek dia itu orang mampu. Sing nanti malah membuat sengsara itu. Kenapa? Ketika nafkah tidak diberi dengan baik. Karena dia cuma alasannya butuh nih orang. Sebaliknya ada orang yang mampu, pekerjaannya mapan, duitnya akeh, fisiknya juga kuat, senang. Ini orang butuh. Yang ngapain? Istri itu bukan pajak, bukan koleksi tanpa peran. Jadi kalau Anda punya kemampuan dan punya kebutuhan, bismillah, ikuti sesuai dengan kaidah syariat. Tapi kalau Anda cuma sekedar butuh tapi nggak mampu, jangan. Ombak di depan jelas nampak besar, Anda tidak persiapan, nanti bisa kalah. Dan yang lebih dan juga yang perlu diperhatikan, kalau saya lihat salah seorang ahli itu menyampaikan, ini pesan bapak-bapak. Kalau Anda punya kemampuan dan membutuhkan, ini penting. Silahkan buka cabang, tapi pusat yang memastikan. Gitu. Silakan buka cabang tapi pusat ya memastikan. Jangan sampai dengan buka cabang pusat kan repot. Kedustaan akan mulai dipertontonkan. Dan jangan sampai yang lebih parah lagi, buka cabang pusat bubar. Jangan sampai nggak mau tuh ini perlu untuk contohlah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tanggung jawab gitu. Ini pelajaran yang pertama, bahwa peradaban yang baik terbentuk karena adanya masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik itu terwujud ketika ada keluarga yang baik. Kedua, pelajaran dari perjalanan Ibrahim adalah bahwa keluarga yang baik itu akan terwujud jika dibangun di atas fondasi yang kuat. Keluarga yang baik akan didapatkan jika fondasinya kuat, yaitu tauhidullah. Keluarga harus dibangun di atas pijakan tauhid, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Ibrahim, dalam surat Al-Hajj ayat 26, Allah berfirman, wa idbawa'na li Ibrahim makana bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal ghaibin wa ruk'as sujud. Dan ketika kami tempatkan Ibrahim di sisi Ka'bah, di sisi Baitullah, agar Allah berfirman, alla tusyrik bi syai'a, jangan engkau sekutukan aku dengan sesuatu. Alias juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qaimin wal sujud, dan sucikan
rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, orang-orang yang ruku dan sujud. Tauhid jamaah sekalian merupakan asas dari keluarga agar kemudian menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu dapat kita wujudkan dengan dua cara. Yang pertama, kita harus menjauhkan sesuatu yang dapat atau menjauhkan segala kemaksiatan dan sesuatu yang menjadi sarana menuju kemaksiatan dari rumah kita. Yang pertama, kita harus jauhkan itu, jauhkan kemaksiatan dan sarana yang dapat menuju kepada kemaksiatan dari rumah kita. Jauhkan sejauh-jauhnya, hindarkan itu, jangan sampai masuk ke dalam rumah kita. Karena segala bentuk penyimpangan itu akan meruntuhkan bangunan keluarga. Kemaksiatan demi kemaksiatan dalam keluarga itulah yang mengundang ketidakharmonisan, yang mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maksiat akan melahirkan dosa dan dosa akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Ini sebagai koreksi. Yang pertama, jauhkan kemaksiatan dan hal-hal yang dapat menuju kepada kemaksiatan dari rumah kita. Yang pertama. Yang kedua, rumah yang baik itu setelah kita jauhkan kemaksiatan dan sarana yang dapat mengantarkan ke kemaksiatan, tumbuhkan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi agar rumah itu menjadi rumah yang kondusif untuk tumbuhnya iman. Ini untuk menjadi keluarga yang baik. Amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam rumah kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun juga upayakan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Semua yang salah. Rumah dipakai untuk sholat sunnah, dibacakan Al-Quran, dipakai untuk berzikir. Kemudian rumah juga amalkan sunnah ketika makan, ada ketika ke WC, dan ada ketika berbicara dan seterusnya. Ini yang akan menguatkan bangunan rumah kita. Yang ketiga, jemaah sekalian, pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam atau warisan yang terbaik bagi keluarga adalah tauhid. Warisan yang terbaik bagi keluarga adalah tauhid. Ini sangat urgent. Ketika tauhid itu sudah tertanam di dalam hati masing-masing anggota keluarga, maka itu akan menghadirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ini tauhid ya maksudnya. Bagaimana Nabi Ibrahim menanamkan tauhid itu kepada keluarga beliau, kepada istri beliau, kepada anak beliau, sehingga menjadi anak-anak dan keluarga yang ahli tauhid. Kita lihat perjalanan Ibrahim dari Palestina membawa Hajar dan Ismail itu menuju Mekah, berat ya mas, berat. Jadi kita bayangkan Palestina itu di Syam. Zaman itu untuk zaman Nabi itu, zaman Nabi dan sahabat, ini sebelum Ibrahim. Setelah Ibrahim. Zaman Nabi dan sahabat dari Mekah menuju ke Syam, Palestina itu butuh waktu sebulan perjalanan. Jangan bayangkan sekarang. Sekarang ada pesawat, ada mobil, ada motor. Dulu kan ya. Dan belum ada listrik juga. Itu sulit. Begitu sampai di Mekah, perjalanannya menuju Mekah itu penuh dengan kesulitan. Bayangkan, perpisahannya pun jauh lebih sulit. Perpisahan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah untuk
kembali ke Palestina itu jauh lebih sulit jamaah sekalian, jauh lebih berat. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar di Mekah, di lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada pemandangan tadi, Ibrahim hanya meninggalkan sedikit dari makanan dan minuman yang itu akan segera habis dalam waktu yang dekat. Maka ketika Ibrahim berlalu hendak meninggalkan Hajar, Hajar mulai mengikuti Ibrahim dengan memanggilnya, Ibrahim, Ibrahim. Semakin jauh sampai akhirnya Hajar bertanya, Allahu amaraka, apakah Allah yang menyuruh kamu untuk meninggalkan kami di sini? Sebuah drama yang sangat menyentuh hati kita aja Mas. Tapi katakan malaikat pun sampai diam melihat, ingin mendengar apa yang akan terjadi pada dua orang ini, percakapan dua orang ini. Hajar yang mengejar-ngejar suaminya, sang Ibrahim dan suami yang hendak meninggalkan istrinya. Ibrahim, Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim diam. Apakah kamu tega meninggalkan kami di sini? Dan ketika Hajar bertanya, apakah Allah yang menyuruh kamu? Kata Ibrahim, ya, Allah yang menyuruh. Jawaban Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jawaban yang menenangkan sang suami. Jawaban yang keluar karena bersumber dari tauhid di dalam hati yang begitu kuat. Ketika kita menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa taala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa. Sebuah keyakinan yang sangat besar dari seorang Hajar ditinggalkan di lembah yang tidak ada orang lain, tidak ada tanaman, tapi begitu dia tahu bahwa itu perintah Allah, dengan keyakinan yang mendalam, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quran yang diabadikan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah diriku dan keluargaku, keturunanku, an na'budal al-asnam, agar kami tidak menyembah berhala-berhala. Ibrahim melanjutkan lagi, Rabbi innahu nadlala katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menjauhkan, menyesatkan sebagian besar manusia. Rabbi innahu nadlala katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan sebagian besar dari manusia. Pelajaran pentingnya adalah Ibrahim jauh lebih khawatir meninggalkan anak keturunannya terjatuh dalam kesyirikan, melebihi kekhawatiran beliau anak keturunannya mendapatkan kekurangan dunia. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Bagaimana kita harus khawatir agar jangan sampai anak-anak kita ini tidak memiliki tauhid, terjatuh dalam kesesatan, jauh dari nilai-nilai agama. Itu lebih kita dahulukan daripada kita khawatir anakku nanti bodoh, anakku nanti bodoh. Ibrahim meninggalkan tauhid yang amat kuat untuk keluarga beliau, yang dengan itu kemudian
Dengan tauhid yang lurus, dengan tauhid yang kuat, maka akan melahirkan generasi yang hebat. Jika tauhidnya benar, maka dia akan menjadi anak-anak yang rajin, bukan anak-anak yang pemalas. Ketika dia bertauhid dengan benar, maka akan muncul optimisme, bukan suatu pesimis, tidak putus asa. Karena orang yang bertauhid, dia akan selalu menatap hal-hal yang positif ke depan. Meskipun terkadang harus dilalui dan diawali dengan kepahitan, tapi orang yang bertauhid dia sadar bahwa apapun keputusan Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Semua keputusan Allah akan mendatangkan kebaikan meski terkadang dilalui dengan delayan dan mata, dimulai dengan air mata. Tapi kalau tauhidnya benar, dia akan mendapatkan semua keadaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim menyebutkan dalam Al-Quran yang dia bagikan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala-berhala itu telah menyesatkan sebagian besar manusia, dan demikian yang terjadi di atas kami. Semua yang diperharakan maka akan menyengsarakan. Dunia yang diperharakan akan menyengsarakan. Jabatan yang diperharakan juga akan menyengsarakan. Bagaimana memperharakan dunia ketika menjadikan dunia obsesi utama yang harus dia dapatkan dengan cara-cara yang haram. Jabatan didapat dengan cara-cara yang haram. Dunia, uang, harta didapat dengan cara-cara yang haram. Maka ingat, setelah itu pasti akan mendapatkan kesengsaraan. Kenikmatan yang didapat sesaat saja, tapi setelah itu endingnya sengsara aja mas. Endingnya sengsara. Kenapa? Karena telah memberhalakan dunia. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran berikutnya dari seorang Nabi Ibrahim bersama dengan keluarga beliau adalah bahwasanya Ibrahim mengajarkan kalau kita ingin punya anak yang saleh, maka jadilah orang tua yang saleh terlebih dahulu. Ismail seorang anak yang berbakti, seorang anak yang taat kepada Allah, taat pada orang tuanya. Tapi apakah Ismail itu lahir dan menjadi anak yang soleh tiba-tiba soleh begitu? Tidak. Ujuk-ujuk soleh gitu? Tidak. Tapi Ismail melalui proses keteladanan, dan yang paling berpengaruh adalah orang tuanya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Allah memuji Ibrahim dalam surat Hud ayat 75. Inna Ibrahim la halim Allah munib. Sesungguhnya Ibrahim itu pribadi yang penyantun, lembut, dan pribadi yang segera bertaubat kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada kalian teladan yang baik dari Ibrahim. Jadi Ibrahim seorang teladan. Kalau kita ingin anak kita soleh, maka mari kita menjadi orang tua yang soleh agar kemudian diteladani oleh anak-anak kita. Ini pelajaran yang sangat penting dalam parenting, dalam keluarga. Kalau kita ingin anak-anak kita soleh, ya mari kita berikan contoh jadi orang tua yang soleh. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima di antara pelajaran yang kita dapatkan dari keluarga Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan anaknya. Nabi Ibrahim selalu mendoakan keluarganya. Dan ini sangat penting. Bagaimana peran orang tua untuk kesuksesan anak-anaknya di
Di antaranya adalah dengan lantunan doa. Doa orang tua kepada anak atau untuk anak itu sangat mustajab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talatu da'awat mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Da'watul walid, doanya orang tua untuk anaknya. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang bersafar. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalim. 3 doa yang mustajab. Pertama, doa orang tua untuk anak-anak, baik doa yang baik maupun doa yang buruk. Hati-hati, mustajab. Doa musafir, ketika kita dalam keadaan safar, yang safarnya itu untuk kebaikan. Ingat, safarnya untuk kebaikan. Kalau safar itu maksiat enggak? Ya kan ada safar itu. Safarnya untuk kebaikan, silaturahim, safar untuk talabul ilmi, safar untuk haji, safar untuk umrah, safar menjenguk orang yang sakit, safar menyambung persaudaraan. Ini safar yang bukan maksiat. Ini mustajab. Doa, manfaat itu berdoa. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang berdolim. Ini juga mustajab. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan, talatu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak tertolak. 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Yang kedua, wa da'watus shaim, doanya orang yang puasa. Dan yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang yang safar. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan atau tentang doa-doa yang mustajab. Ya, di antara doa orang tua untuk anak. Ada beberapa kisah yang menarik ya Mas Kaya. Bagaimana peran doa orang tua untuk anaknya. Ada disebutkan kisah, ada orang melihat teman itu punya anak dan anaknya itu kok rajin banget ke masjid. Anak kecil tapi rajin ke masjid. Maka teman ini pun heran dan tanya, bagaimana kamu mengajar anak-anak? Kok anak-anak bisa rajin ke masjid? Apa kamu paksa, atau kamu hukum, atau kamu bagaimana caranya? Kata orang ini, tidak tahu juga. Saya tidak pernah maksa-maksa, saya juga tidak pernah mengintimidasi. Tapi sejak saya sebelum menikah, saya mendawamkan doa dan doa Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang ahli salat dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Engkau zat yang mengabulkan doa. Nabi Ibrahim itu banyak berdoa untuk anak-anaknya. Contohnya tadi ini, ya, doa agar anaknya menjadi anak yang ahli salat. Doa yang lain dalam surat As-Saffat, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah kepada anak yang saleh. Ada kita hafalkan dulu doa yang pertama tadi. Doanya Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya. Ya, mari kita tirukan. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Langsung Rabbi habli minas shalihin. Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Itu surat As-Saffat ayat 100. Kemudian dalam surat Ibrahim 40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sudah
di tempat-tempat yang mustajab ketika Allah beri kesempatan, jangan pernah lupa untuk mendoakan. Ada seorang ibu pernah cerita, dia menceritakan dia punya anak saya itu ketika SMA itu suka bergaul dengan geng tertentu, sholat tunda dia tinggalkan, jadi sudah bergaul dengan geng atau dia apa. Akhirnya sang ibu itu setiap kali sholat 5 waktu dan di saat tahajud beliau berdoa dengan doa ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana innaka antal dia doakan anaknya. Ternyata beberapa waktu berikutnya ibu ini mimpi. Dalam mimpinya dia melihat anaknya itu terbaring dan dipenuhi dengan ular. Lalu sang ibu ini yang mengambil satu demi satu ular itu dari tubuh anak. Ya. Nah, setelah mimpi itu saya masih lihat seiring dengan berjalannya waktu nampak perubahan dari anak. Perubahan, mulai ke masjid, mulai sholat, dan begitu kuliah sudah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu lagi. Dijaga dengan baik dan menjadi anak yang baik. Doa seorang ibu. Dalam sebuah hadis juga disebutkan ya, mungkin sering kita dengar, tapi ini menarik pelajaran tentang bagaimana doa seorang ibu itu mustajab. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan nanti kita bercerita tentang seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Ya, seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Juraij ini abid sampai dia punya musola sendiri. Musola untuk tempat ibadah dia, tempat sholat dia sendiri di samping rumahnya. Suatu ketika sang ibu memanggil, wahai Juraij, ternyata Juraij sedang sholat. Maka muncul pertanyaan dalam hati ini ibu saya manggil, apakah saya batalkan sholat saya untuk memenuhi panggilan ibu atau saya tetap sholat? Juraij memutuskan lanjut sholatnya. Sang ibu memanggil yang kedua, wahai Juraij. Panggilan kedua, Juraij masih diam. Ibu atau Allah? Panggilan ibu atau sholat nih? Dia memutuskan tetap sholat, dia lanjut sholatnya. Sampai 3 kali sang ibu memanggil wahai Juraij. Saat itu Juraij mulai ragu-ragu, ibu atau sholat? Sampai akhirnya dia putuskan untuk tetap sholat. Dan ketika 3 kali memanggil, sang anak ibunya ini terlontar sebuah doa, wahai Juraij, semoga Allah tidak mewafatkanmu sebelum wajahmu dipertontonkan di depan para pelajar. Itu doa ibu mungkin karena mantel dari panggil-panggil ke tempat doa sampai terlontar seperti itu. Padahal Juraij itu terkenal dengan anak yang saleh, tapi kan dalam pas sholat. Nah, dari sini ya mas sekalian, ulama mengambil pelajaran hukum. Kalau sholat itu sholat sunnah, maka jika orang tua memanggil batalkan sholatnya. Batalkan sholat. Karena sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Panggilan ibu hukumnya wajib. Jadi yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Maka seiring dengan berjalannya waktu, kemudian di tempat itu ada penggembala kambing atau sapi dan ada juga pelacur. Nah, pelacur ini menggoda juga tidak bisa. Akhirnya sang pelacur itu bermain dengan berzina dengan sang penggembala, lahirlah seorang anak. Lalu perempuan pelacur ini menghadap raja dan menyampaikan, wahai raja, tolong berikan keadilan. Ini adalah anaknya Juraij. Maka raja menginstruksikan kepada pasukannya untuk mendatangkan Juraij, hancurkan rumah ibadahnya, bawa ke sini. Maka para prajurit mendatangi rumah Juraij, musolanya dihancurkan, dirobohkan, ya. Lalu dikalungkan tali di lehernya Juraij dan diarak menuju ke istana. Dalam perjalanan dari rumahnya itu ke istana, melewati
para pelacur, kumpulan pelacur, dan Juraij tersenyum di situ. Juraij tersenyum ketika melihat para pelacur itu. Dihadirkan sampai di istana, raja bertanya, kamu kenal sama anak perempuan ini? Tidak, kata Juraij. Saya tidak tahu. Kata raja, dia mengaku punya anak ini dengan kami. Kata Juraij, mana anaknya? Datangkan anaknya. Ketika bayi didatangkan, lalu si Juraij berkata kepada bayi itu, wahai bayi, siapa bapakmu? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, bayi kecil yang baru lahir itu ngomong, bapakku sang pengembala. Bapakku sang pengembala. Maka dengan itu terbebaslah tuduhan terhadap Juraij. Maka kemudian sang ratu bertanya, kamu kenapa tadi ketika melewati si pelacur kamu tersenyum? Kata Juraij, saya tersenyum karena saya teringat doa ibu saya yang terkabulkan. Bahwa ibunya pernah berdoa, dia akan dipertontonkan di hadapan para pelacur. Pelajaran jamaah sekalian, yang sekali lagi orang tua, doa itu sangat mustajab untuk anaknya. Maka jangan pernah kita mendoakan yang buruk untuk anak kita. Optimis bahwa pada saatnya nanti Allah akan kabulkan doa-doa terbaik untuk anak kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tentunya pelajaran-pelajaran lain dari Nabi Ibrahim. Ya, ini beberapa pelajaran yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa untuk mendapatkan peradaban yang cemerlang, mari dimulai dari keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat itu akan didapatkan jika fondasinya kuat, yaitu tauhid. Dan tauhid adalah warisan terbaik untuk anak keturunan kita. Kemudian ketika kita menginginkan anak-anak yang soleh, mari jadi teladan orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk selalu mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang terbaik.